Gede Pidakayana Saputra, saya koordinator dari kelompok 2. Saya akan menunjukkan video tentang public speaking yang dikreasikan dari kelompok saya. Mohon maaf kalau ada suara kendaraan atau gemuruh ombak karena saya membuatnya di pantai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Khairunisa, kelas 7F, nomor absen 24. Saya berasal dari kelompok 2. Halo sobat, tahu nggak sih, tahun ini adalah salah satu event sebesar yang sangat ditunggu oleh banyak orang loh. Selama bulan November mendatang, Indonesia telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggara KTT G20. Dibentuk pada tahun 1999, The Group of Twins atau G20 adalah sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Sejumlah negara yang ikut serta menjadi bagian G20 diantaranya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, dan banyak lagi. Hal utama yang dibahas di G20 adalah isu-isu global yang terutama terkait dengan ekonomi seperti stabilitas keuangan, perdagangan, kebijakan, dan keberlanjutan. Setiap tahun, kepresidenan G20 bergilir dari satu negara ke negara lain. Kali ini Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memegang jalan G20. Penunjukan Indonesia sebagai presiden G20 2022 sendiri diumumkan 2 tahun yang lalu saat berlangsungnya G20 Arab Saudi di Riyadh pada 21-22 November 2020 silam. Secara resmi, Indonesia telah ditetapkan untuk memegang presidensi G20 dari tanggal 1 Desember 2021 hingga akhir tahun 2022. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia mendapatkan kepercayaannya untuk menyelenggarakan pertemuan penting ini. Logo yang digunakan pada G20 Indonesia 2022 bukan hanya sekadar logo loh, sobat persona. Di balik logo pertemuan bergensi ini ada makna tersirat yang wajib sobat pesona ketahui. Siluet gunungan yang ada di logo G20 Indonesia 2022 memiliki makna yang berpindahan babak menuju pemulihan ekonomi dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Motif kawung yang terdapat pada gunungan bermakna semangat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama. Warna merah dari gunungnya sendiri merupakan simbol dari bagian bendera kita. Sementara warna biru pada tulisan G20 Indonesia 2022 melambangkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim diri yang terakhir. Di tengah gunungnya juga terdapat salur tanaman yang merepresentasikan semangat pemulihan hijau, inklusif, serta berkelanjutan. KTT G20 nantinya akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, namun daerah yang ikut serta dalam penyelenggaraan G20 bukan cuma Bali loh. Ada lebih dari 19 kota yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan G20 Indonesia 2022. Sejumlah kota tersebut diantaranya adalah Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam, Bintan, Belitung, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, dan Toba, Manado, Malang, dan masih banyak lagi. Untuk mendukung pelaksanaan G20 Indonesia
2022 ini memerintahkan juga telah untuk mempersiapkan sejumlah infrastruktur di Bali. Jalan tol yang menghubungkan antara Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Nusa Dua telah didata ulang menjadi lebih cantik. Di kawasan Nusa Dua sendiri tersedia sejumlah hotel dan villa eksklusif untuk menampung para anggota G20 serta delegasi-delegasi yang akan datang. Berikut cuplikan video penjemputan Presiden Jokowi di Italia keputusan untuk melanjutkan G20 di Indonesia. Saya Naisa Khairunisa mengundurkan diri. Terima kasih. Saya menyampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Menteri dan Deputi diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Financing Track Ministerial Meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang disebut Financing Ministries and Central Bank atau FMCBG. Sementara pertemuan para deputi disebut Financing and Central Bank Deputies Meetings atau FCBD. 3. Kelompok kerja beranggotakan para ahli dari negara G20 Working Groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhir KTT. 1. Penanganan krisis keuangan global 2008. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman
IMF, serta berbagai development bank utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. 2. Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS keluaran OECD yang kemudian difinalisasikan pada 2015 melalui BEPS. Saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. 3. Kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak 5 triliun USD, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, desinfektan, alat medis, dan obat-obatan. 4. Isu lainnya. Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016 diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris 2022 dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma 30-31 Oktober 2021. Sekian yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah cuplikan video tentang persiapan G20 di Bali. Saya Dewa Gede Pratama Sutra mengundurkan diri. Terima kasih. Ya, jadi ini sudah H-7. Saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil, sudah kita cek semuanya. Dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Dari list negara, tamu negara yang hadir, konfirmasinya siapa aja Pak yang udah hadir Pak? Yang akan hadir Pak? Sampai hari ini 17 kepala negara pemerintahan yang akan hadir. Termasuk Putin dan Zelensky nggak Pak? Termasuk Putin? Pak Putin sudah ada konfirmasi? Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon, berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan. Kondisi memungkinkan itu seperti apa Pak? Ya tanya ke beliau, beliau yang menyampaikan bahwa beliau akan hadir apabila kondisinya memungkinkan. Tapi kalau enggak nanti misalnya seperti kemarin Presiden Zelensky mungkin akan minta virtual. Ya. Kalau Joe Biden sama Xi Jinping juga Pak, pasti ya Pak?
Sudah, itu sudah yang sudah pasti 17. Ya. Saya kira dalam posisi normal itu biasanya yang hadir juga 17-18. Ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit. Kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus. Sangat bagus. Ya. Terima kasih ya, Pak.